Welcome to my channel, DNA.12 Education. Ya, kita masuk lagi ke soal-soal tentang hukum Newton bagian ketiga ya. Kita coba lihat beberapa soal tentang hukum Newton. Yuk kita langsung lihat soal nomor 1. Ya, ini dia soalnya. Oke. Shown in the figure, ya, ada bidang miring dengan ketinggian 15 meter, ya, sebuah benda di atas bidang miring tersebut dengan sudut 37 derajat, oke. Nah, yang ditanyakan banyak sekali, normal force, kemudian acceleration, waktu untuk menempuh pada incline, maksudnya itu pada ujung dari bidang miring, kemudian deceleration ketika ada frictionnya 20 Newton, ya. Kita lihat di sini. Oke. Theta 37 derajat, kemudian H-nya 15 meter. Oke. Nah, bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Maka langkah yang pertama kita lakukan adalah menggambar gayanya. Ya, menggambar gayanya. Oke, kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada bidang miring ini ya. Oke, kita sama-sama gambar dulu. Yang pertama, perhatikan 5 analisis gaya. Yang pertama adalah gaya berat, yang ini. Oke, kita sebut ini sebagai gaya berat. Kita kasih W. Oke. Kemudian apalagi gaya normal, ya. Yang kedua adalah gaya normal. Ingat, gaya normal itu tegak lurus dengan sentuhan. Ya, kita katakan itu gaya normal ya. Oke, kita kasih nama N. Oke, itu dia. Lalu analisis yang ketiga apa? Tegangan tali. Ada nggak? Tidak ada. Kemudian analisis berikutnya gaya gesek. Ada nggak di sini gaya gesek? Ada. Ada. Ada ya gaya geseknya. Tetapi itu untuk pertanyaan D. Untuk pertanyaan D itu. Oke, untuk pertanyaan D. Ini, soalnya ini ada 2 kasus. Yang pertama dia kalau smooth, yang ini nih. Ini untuk licin. Ya, ini ada 2 kasus nih. Sedangkan yang ini untuk kasar. Tuh ada 2 kasus ya. Nah, jadi nanti kita bedain dulu satu-satu. Oke. Nah, sekarang kita anggap dulu dia licin. Kita anggap apa, licin. Itu dulu nih. Ya, kita anggap dia licin dulu ya. Oke. Kalau dianggap licin berarti F-nya nggak ada. Oke. Lalu analisis berikutnya apa? Gesek ya, nggak ada ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menggambar Cartesius. Kita gambarkan Cartesiusnya untuk melihat lintasannya. Tuh. Yang kedua ini. Oke, jelas ya di sini. Cartesiusnya jelas. Oke. Lalu ini sumbu X. Ini sumbu Y. Oke, di video saya yang sebelumnya saya katakan adalah jika ada gaya yang tidak nempel pada sumbu X dan sumbu Y, wajib diproyeksikan. Setuju ya? Oke. Nah, di sini perhatikan, di sini kalau di sini theta 37 derajat, ya, maka di sini juga theta. Itu matematikanya nih. Nah, 37 derajat. Berarti kita akan proyeksikan si W, karena W-nya nggak nempel pada sumbu. Kita proyeksikan ya.
Kita proyeksikan. Yang pertama ini. Yang kedua ini. Ya, ingat proyeksi. Hasil proyeksi selalu ada dua. Ya, sin dan cos. Berarti kalau di sini theta ini menjadi apa nih? WY. Berarti ini WX. Nah, itu dulu. Nah, lalu kita analisa WY sama dengan W cos theta. Kenapa cos theta? Sebelumnya saya sudah sebut, di mana ada sudut ngapit sumbu itu jadi cos. Berarti WX sama dengan W sin theta. Nah, itu dulu. Ya, itu jelas tuh. Nah, analisis berikutnya apa? Nah, sebelum kita masuk hukum Newton, apakah Newton 1 atau Newton 2, pastikan dulu apakah dia bergerak atau tidak. Kasusnya apa nih? Bergerak atau tidak? Bergerak. Bergerak. Tahu dari mana bergerak? Dibilang dilepaskan. Logika saja kalau sebuah benda ditaruh di bidang miring licin ya pasti jatuh ke bawah. Benar nggak? Turun ke bawah kan ya? Betul ya? Ya pasti turun dong. Nah, berikutnya di sini ditanya acceleration nih. Nih, ada acceleration. Berarti apa? Pasti bergerak. Nangkap ya? Oke, kita proses dulu. Berarti ini bendanya bergerak. Ya, bergerak. Ya, bergerak. Bergerak. Itu dulu kuncinya. Hukum Newton apa yang bergerak? Hukum Newton apa pada kasus bergerak? Sigma Fy sama dengan 0 dan sigma Fx sama dengan apa? M dikali A. Nah, itu dia. Oleh karena itu kita masukin dulu dari sigma Fx. Ya, di sini sigma Fx. Kita masuk dulu sigma Fx ya. Perhatikan sigma Fx. Di sini. Sigma Fy dulu, Sigma Fy sama dengan 0. Gimana itu ceritanya tuh, Pon? Kalau sigma Fy sama dengan 0. N dikurang WY sama dengan 0. Setuju? Berarti N sama dengan WY. Apa itu WY? W cos theta. W kali cos theta. Berapa W-nya? Di sini katakan 20 kg masanya. Berarti 20 kali 10. 20 dikali 10 dikali cos 37 ya. Sehingga kita dapat cos 37 itu berapa? 0,8 kali 200. Ya. Berarti 160 Newton. Ya, berarti gaya normalnya dia sama dengan 160 Newton. Paham ya? Normal force-nya kejawab. B, deceleration. Nah, deceleration berarti kita bicara gerak. Kalau bicara gerak, berarti kita bicara sigma Fx. Ya, berarti kita bicara sigma Fx. Gerak. Oke, bergerak. Berarti kita bisa tuliskan di sini. Perhatikan di sini. Sigma Fx sama dengan M dikali A. Siapa sigma Fx-nya? Dalam hal ini adalah Wx. Ingat ya, kasus ini licin. Kita belum ada gesekannya. Berarti Wx sama dengan M dikali A. Berapa Wx? W sin theta. W kali sin theta sama dengan M dikali A. Oke? W itu apa? M dikali G kali sin theta sama dengan M dikali A. Oke? Dalam hal ini kita bisa coret masanya. Oke. Berarti kita peroleh bahwa G-nya 10, sin theta-nya sin 37 sama dengan A. Berarti kita peroleh sin 37 itu 0,6. 6 meter per second kuadrat. Kita ketemu tuh A-nya. Jelas ini ya? Ya. Oke, jelas sampai sini? Oke, jadi pertanyaan B sudah dapat berapa? 6 meter per second kuadrat. Sampai sini nangkap ya? Nangkap? Ya. Oke. Nah, sekarang kita ke pertanyaan C. The time to reach the base if the inclined plane is smooth.
Nah, dia bilang smooth. Ya kan? Dia bilang smooth. Berarti apa? Licin. Ya kan? Ini kan dibilang apa? Smooth ya, licin. Betul ya? Licin. Anggap ya. Dia licin. Nah, kalau dikatakan licin berarti tidak ada gaya geseknya. Benar ya? Licin. Masalahnya kalau kita mencari T, maka ya mencari waktu tempuh untuk mencapai titik dasar, yaitu di sini nih maksudnya di sini ya. Ya. Mencari T. Bilanglah di sini apa? AD ya, di A. T di A. Oke, di A. Ya gini caranya. Yang pasti kita menggunakan rumus apa? S, X, ya kan? PO kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Setuju ya? Ya. POX di sini ya, POX. Udah, POX kali T ditambah setengah AT kuadrat. Pertanyaannya berapa SX-nya? Mana itu SX maksudnya? SX itu yang ini nih. Nih, saya kasih tahu ya. Nih, nah. Inilah yang dimaksud dengan SX. Nah, kan? Inilah yang dimaksud dengan jaraknya. Udah. Masalahnya berapa jaraknya? Gini caranya ya, saya kasih tahu. Mencari jarak bisa kita menggunakan trigonometri. Kita gambar ya, biar jelas ya. Nih lihat ya. Tuh, saya gambar. Oke, kita pakai trigono ya. Nih lihat. Kalau ini theta 37 derajat, oke, dan ini adalah H, ini adalah S, maka kita menggunakan sin atau cos? Sin ya, sin 37 adalah H dibagi S, setuju? Berarti betul nggak? Sin 37 sama dengan H dibagi S, setuju? Setuju. 0,6 sama dengan berapa tuh? H-nya berapa H-nya? 15. 15 dibagi S. Berapa ya? S-nya berapa? Berarti kalau kita bagi 15 dibagi 0,6. 25 ya? Iya, 25. Oke, berarti S-nya sama dengan 25 meter. Setuju? Iya. Dan, nah, SX-nya apa? 25. Sama dengan VOX dikali T ditambah setengah A kali T kuadrat. Setuju ya? XS-nya 25. Betul? VOX-nya 0 ya? A-nya berapa A-nya? 6. 6. Dikali T kuadrat. Betul? Betul. Udah, Pon? Jadi berapa nih? 25 per 3, ya kan? Betul? Sama dengan T kuadrat. Betul nggak? Berarti berapa T-nya? T-nya sama dengan 5 per akar 3 atau 5 per 3 akar 3 second. Bisa? Ya. Jadi SX-nya kita dapat berapa tadi? Pakai sin. Ya, sin sama dengan apa? Depan per miring, ya kan? Ya. Oke, sekarang mencari pertanyaan apa? D ya? Nah, sekarang lihat apa? Ya, benar, Dek. D. The acceleration of the cube if the frictional force acting on the cube is 20 Newton. Nah, dia bilang berapa percepatannya jika ada gaya geseknya 20 Newton. Ya kan? Ada gaya gesek. Dengan gaya gesek berapa? 20 Newton. Ya kan? Ya. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, sekarang
Ini saya hapus dulu ya. Ya, karena ini kasusnya kan tadi licin. Sekarang kita ke kasus dia kasar ya. Saya hapus. Udah? Udah? Saya hapus boleh? Boleh, Sir. Oke, saya hapus ya. Nah, bedanya di sini kalau dia kasar. Kita hapus ini dengan kasar ya. Kalau kasar untuk N dan Y-nya nggak beda, sama aja. Bedanya nanti di fx. Nah, ini untuk kasus kasar. Kasar tapi bergerak. Ya, kasar tapi bergerak. Kalau dibilang kasar, berarti ada gaya ngelawan. Betul ya? Yaitu apa di sini? Gaya gesek. Oke, ada gaya gesek di sini. Kita tulis di sini gaya gesek. Gaya gesek itu berlawanan dengan gerakan benda ya. Oke, berlawanan dengan gerakan benda. Oke, kita tulis di sini F gesek. Nah, bedanya itu di sigma fx. Oke, nah sekarang kita tulis siapa kurang siapa? Wx dikurang F gesek sama dengan M dikali A. Wx-nya adalah W sin theta. F gesek itu berapa di situ? 20, ya kan? Ya tulis dulu F gesek. M dikali A. Kita masukin W-nya berarti 200 kali sin 37 dikurang F geseknya 20 sama dengan 20A. Ini sin 37 0,6 tadi. 0,6. Betul ya? 0,6 dikali 200, 120. Dikurang 20 sama dengan 20A. Berarti 100 sama dengan 20A. Nah, kita peroleh A-nya 5 meter per second kuadrat. Paham ya? Ini A-nya. Iya. Oke. Nah, berapa? Pertanyaan D-nya apa? A-nya doang ya? Udah, selesai. Nah, gitu caranya. Ya. Tapi Ya, kita lihat soal yang kedua ya. Seperti ini. Ada sebuah benda dengan gaya 10 Newton ke kiri dan 30 Newton ke kanan pada sebuah benda dengan massa 5 kg ya. Tentukanlah jarak yang ditempuh benda sebelum benda tersebut berhenti. Nah, kalau dikatakan sebelum dia berhenti berarti benda ini bergerak dong ya sebelumnya, betul ya? Oke, nah sebelumnya kita akan gambar dulu semua gaya-gaya yang bekerja pada ini ya. Seperti biasa kita gambar dulu semua gaya-gaya yang bekerja. Yuk, kita gambar dulu. Yang pertama analisis dulu, yaitu gaya berat. Yang ini gaya berat. Oke. Kita tuliskan ini sebagai W. Ya. Kemudian dilawan dengan gaya normalnya ada nggak? Ini ada lintasannya. Ada ya. Masa enggak gitu kan? Ini ada lintasannya, kita gambar dulu lintasannya. Oke, ya, itu lintasannya. Ya, masa benda melayang kan enggak ya? Oke. Habis itu ada gaya normal ya. Gaya normal kita gambarkan ke atas. Normal yang gini. Ya. Kita tulis ini normal. Nah, habis itu apakah ada tension? Tidak ada. Apakah ada friction? Tidak disebut, berarti licin. Apakah ada force? Ada. Di sini ada force ya. Di sini ada force, kita kasih nama di sini, anggap ini sebagai force 1. Dan ini sebagai force 2. Oke. Dianggap bergerak. Kemana bergeraknya? Logikanya kemana? kanan. Ke kanan, karena gedean 30 Newton, betul ya? Berarti dia bergerak ke kanan. Logikanya dia bergerak ke kanan, gitu ya?
Oke, sekarang kita akan bahas bagaimana menyelesaikan soal ini, ya. Kita akan bahas. Nah, karena ini bergerak, ulangi, karena dia bergerak, ya, berarti berlaku hukum Newton 2. Oke. Yaitu apa? Hukum Newton 2-nya apa? Sigma Fy sama dengan 0. Oke, dan sigma Fx sama dengan M kali A. Oke. Nah, lihat di sini apakah semuanya sudah nempel pada sumbu X dan sumbu Y untuk semua gaya-gaya yang bekerja? Kita lihat. Oh, sudah. Ternyata semua udah nempel pada sumbu X dan sumbu Y ya. Sudah nempel semua pada sumbu X dan sumbu Y. Kita lanjutkan. Ya. Untuk sigma Fy sama dengan 0. Berarti apa? N dikurang W sama dengan 0. Ya ini ya. Untuk Y-nya kan ini, betul ya? N dikurang W sama dengan 0 sehingga N sama dengan W. Setuju? Berarti M kali G 5 dikali 10. 50 Newton ya. Untuk gaya normalnya. Oke. Sekarang sigma Fx sama dengan A. Berarti siapa X-nya? Ada F2 dan ada F1. Oke. Ada F2, ada F1, sehingga kita bisa tuliskan untuk sigma Fx sama dengan M kali A, berarti F2 dikurang F1 sama dengan M dikali A. 30 Newton dikurang 10 Newton sama dengan 5 dikali A. Berarti 20 sama dengan 5A. Kita dapatkan A sama dengan 4 meter per second kuadrat. Oke. Nah, jarak yang ditempuh sebelum berhenti. Berarti logikanya sebelumnya dia melakukan namanya apa? GLBB. Setuju ya? Sebelum berhenti, misalkan ini sebagai kasus before-nya. Oke, ini kasus before-nya. Lalu dia bergerak, ini after-nya. Oke. Ya. Di sini after-nya. Ini ada jarak tempuh, betul ya? Jarak tempuh. Sampai dia berhenti. Berhentinya di sini. Ya, berhenti. Kalau dikatakan berhenti, berarti VT-nya sama dengan 0. Nah, gitu. Oke? Nah, pertanyaannya adalah, berapa V0-nya? Berapa VT-nya? Nah, kita munculkan dulu rumus-rumus GLB, ya, rumus-rumus GLBB, sorry. S sama dengan V0 kali T ditambah setengah dikali A kali T kuadrat. S sama dengan T per 2 V0 ditambah VT. Oke. Lalu apa lagi? VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Gitu kan? Betul ya? Itu rumus-rumus GLBB. Nah, ternyata di soalnya ada yang kurang. Kita tuliskan T-nya 2 detik. Ya. Jadi di sini ada yang kurang, T-nya 2 detik nih. Jarak yang ditempuh sebelum benda berhenti. Oke. Nah, berarti ini kan kasusnya begini. Berarti kita harus cari dulu berapa kecepatan dia sebelum berhenti. Nah, di sini kan dia menempuh jarak berapa? 2 detik ya, menempuh jarak dalam waktu 2 detik. Setuju? Ya, betul? Nah, di sini kan dia mempunyai percepatan berapa? 4 meter per second kuadrat. Setuju? Berarti di sini ada V0-nya. Berapa V0-nya? Dianggap 0, ya kan? Nah, berarti di sini kita bisa mencari VT. Nah, di sini dia VT. Apa VT-nya? Nah, itu yang kita pakai rumus. Nah, gini caranya. Ini kita hapus dulu. Biar jelas ya. Ini ada 2 sistem ya. Ada 2 sistem ya. Ngerti ya, Van? Ini ada 2 sistem. Sistem
Kita katakan di sini sistem A, sistem B, dan sistem C. Nah, nangkap ya? Oke, Iya. dari A ke B namanya ini saya kasih tanda dari A ke B ya, ini namanya GLBB dipercepat. GLBB dipercepat ya, positif. Sedangkan yang satu lagi dari B ke C yang ini namanya GLBB diperlambat. GLBB, kenapa diperlambat? Karena berhenti. Terakhirnya kan dia berhenti di C-nya, betul nggak? Masih ingat Betul. prinsip GLBB? Masih ingat ya? Berarti kita cari dulu di sini kan V0-nya 0. Di sini VT kita cari dulu. Berapa VT? VT sama dengan V0 ditambah AT. Setuju? 0 ditambah A-nya berapa tadi? 4 dikali T-nya 2. Berarti 8 meter per second kuadrat. Nangkap sampai sini? Nangkap. Nangkap ya? Nah, kita udah dapat V0-nya, kita udah dapat VT-nya. Untuk apa? A ke B. Setuju? Iya. Nah, sekarang kita B ke C. Sekarang kita B ke C ya. Nah, sekarang untuk B ke C. Nah, untuk B ke C. Untuk B ke C, berarti V0-nya berapa? 8. 8. Karena VT untuk B menjadi V0, VT dari AB menjadi V0 untuk BC. Setuju ya? Kan pernah kita bahas. VT untuk AB akan menjadi V0 untuk BC. Setuju? Nah, terus VT-nya berapa di C? 0. Berhenti ya? Iya. Oke, terus rumus apa yang kita pakai? Nah, kita cari dulu apa? Berarti dari sini terjadi apa? Perlambatan, betul ya? Iya. Betul? Betul. Terjadi perlambatan. Oke, terjadi perlambatan. Berarti kita cari dulu perlambatannya. Gimana perlambatannya? PT sama dengan V0 ditambah A kali. Nah, jadi karena dari B ke C ini terjadi perlambatan, kita pakai VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Oke, cuma kan waktunya nggak ada. Tetapi jangan khawatir, kita juga bisa melakukan pendekatan gaya, oke, dengan melakukan pendekatan gaya. Nah, prinsipnya begini, ya, prinsipnya begini supaya paham. Ya, gini prinsipnya. Dengan menggunakan pendekatan gaya, kita bisa katakan bahwa dari B ke C, ya, dari B ke C, dari B menuju C ya dengan pendekatan gaya berarti F2-nya 0. Kenapa dibilang 0? Karena pada kasus C dia berhenti. Ya. Artinya kan kalau berhenti itu apa? Berarti tidak ada gaya F2. Betul? Mau tidak mau yang ada hanya F1 supaya benda ini bisa berhenti. Betul nggak logikanya? Ya kan, supaya benda ini berhenti artinya kan F2 harus kita tiadakan. Kenapa F2 yang ditiadakan? Kok bukan F1? Lihat diagramnya, kan gerakan ke kanan. Betul nggak? Kalau F2-nya ada, F1-nya nggak ada, maka dia akan jalan terus. Betul nggak? Berarti logikanya F2-nya wajib dihilangkan atau dia 0. Betul? Sehingga terjadi perlambatan. Terjadilah apa? Perlambatan. Betul nggak? Iya. Nah, kalau dia perlambatan, berarti A-nya wajib ketemu negatif. Betul ya? Nah, kita tulis sigma Fx untuk BC, ya, untuk BC ya, sama dengan M dikali A. Berarti apa? F2-nya
F2 dikurang F1 sama dengan M dikali A. F2-nya wajib 0. F1-nya 10, masanya 5 dikali A. Nah, itu kan dapat A-nya berapa? Min 2 meter per second kuadrat. Setuju? Setuju. Inilah bukti dia terjadi perlambatan. Lama-lama dia berhenti. Betul nggak? Betul. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya berapa jaraknya? Nah, untuk mencari S, kita bisa menggunakan rumus apa? SBC ya, ini SBC. SBC apa? PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Boleh kan? PT-nya kan 0. P0-nya berapa tadi? 8 ya? Berarti 8 kuadrat ditambah 2 kali A-nya berapa? Minus 2 kali S. Betul? Berarti S-nya berapa nih? 64 dibagi 4. 16 meter ya? Berarti S kita dapat 16 meter. Nah, bisa? Nah, sudah ketemu SBC, betul ya? SBC-nya. Nah, yang ditanya jarak yang ditempuh sebelum benda berhenti. Kalau begitu kita harus mencari jarak AB lagi dong. Betul nggak? Jarak AB. Karena kan dibilang sebelum berhenti. Betul ya? Yuk kita hitung dulu jarak AB-nya. Ya, SAB-nya gimana? SAB. Sekarang mencari jarak SAB dulu. Nih. Gimana pakai rumus apa kita? Kan dia ada waktunya, betul? Iya. Dia kan ada waktu di sini ya, 2 detik, betul ya? Berarti apa? S sama dengan COT ditambah setengah AT kuadrat, betul ya? P0-nya kan 0. Setengah kali A-nya berapa tadi? 4 ya? Kali 2 kuadrat. Berarti berapa tuh? Berapa? 8. 8 meter. Oh ya udah. Berarti kita punya kesimpulan untuk AB dari jarak total sini, jarak total ya. Berarti apa? SAB ditambah SBC, betul nggak? SAB-nya 8 meter, SBC-nya 16 meter. Jadi totalnya 24 meter. Paham sampai sini? Paham. Paham ya? Paham ya? Jadi di sini ada berapa sistem? Ada 2 sistem. Ya. Jadi kata kuncinya apa yang artinya kata kuncinya? Ketika dia berhenti, berarti gaya yang searah dengan gerakan benda menjadi 0. Ulangi ya. Sebelum dia berhenti, ya, maaf, ketika dia berhenti, maka gaya yang searah dengan gerakan benda ditiadakan atau menjadi 0. Makanya kita peroleh perlambatan. Nangkap kan? Bisa? Bisa. Nah, kalau ini ada 2 sistem ya. Hati-hati ya, ada 2 sistem. A ke B, B ke C. Ya, jadi rumus-rumus GLBB-nya juga sudah harus hafal ya. Mana yang kita pakai gitu ya. Betul. Ya, kita lihat soal ketiga. Ya. Ada sebuah benda dari bawah didorong dengan gaya 16 Newton, kemiringan 37 derajat. Ya. F bekerja selama 2 detik, tentukan jarak tempuh benda sebelum berhenti. Oh, oke. Ini kasusnya mirip seperti soal nomor 2. Oke, sudah siap ya? Yuk, kita proses dulu ya. Kita proses. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan apa? Analisa. Analisis semua gaya yang bekerja. Yang pertama apa? W, ya kan? Apalagi? Normal.
Gaya normal. Gaya normalnya kemana nih? Ke miring. Kemana normal? Tegak lurus dari. Tegak lurus dengan lintasan ya. Tegak lurus dengan lintasan. Nih. Kita bilangnya apa? Normal. Apalagi? Ini kan tadi F-nya 16 Newton ya. Ya, 16 Newton. Apalagi? Proyeksi W. Hah? T ada nggak? Nggak ada. Ya kan, gesekan ada? Ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Berarti kita sekarang memproyeksikan. Yuk kita proyeksiin. Apa yang kita proyeksikan? W-nya ya. Ke sini sama ke sini. Betul ya? Perhatikan proyeksinya. Harus benar karena dia punya sumbu X, Y-nya kan di sini. Saya gambar ya. Nah, tuh. Itu X, Y-nya ya, jangan salah. Tuh, lintasan itu adalah sumbu X. Betul ya? Oke, nih kita lihat tuh. Oke. Nah, dia bilang jarak tempuh sebelum benda berhenti. Ada berapa kasus berarti? Ada 2 kasus, betul ya? Artinya apa? Kita misalkan ini kasus pertama, yaitu kasus pertama. Kasus pertama ini dengan apa di sini? Dengan F berapa? 16 Newton, betul? Ya. Nah, jadi kita tulis ini kasus pertama, ini kasus kedua, dan ini kasus ketiga, ya. Ya, ini kita bilang A, ini B, lalu ini C. Setuju ya? Tadi AB gimana? AB itu dengan F, betul? Yang ini B ke C tanpa F. Setuju ya? Karena kasusnya begitu ya. Nangkap ya? Dengan F, AB, lalu B ke C tanpa F. Setuju sampai situ? Ya, sekarang kita ke AB dulu. A ke B. A ke B dulu ya. Berarti apa? Dengan F. Ada F-nya, betul ya? Dengan F. Oke? Yuk. Nah, sekarang kita perhatikan dulu di sini. Di sini berarti apa nih? Proyeksi tetanya nih. Berapa di sini? W sin theta. W cos theta. Ini W sin theta ya. Gitu ya. Nah, ini nangkap ya? Kami nangkap? Ya. Oke. Jadi kita sudah lihat di sini dengan F ya, dengan F. Berarti apa kita tuliskan? Sigma. Oh ya, sigma Fx aja ya. Ada normal dihitung nggak? Nggak dihitung ya? Kayaknya sih nggak. Ntar kalau dihitung kita masukin ya. M dikali A. Berarti apa? F dikurang W sin theta. Betul ya? Sama dengan M dikali A. Setuju? 16 dikurang 20 kali sin 37 sama dengan 2 dikali A. Setuju? 16. Sin 37 0,6 ya. Berarti ini 0,6 kali 20, 12. Sama dengan 2A. 4 sama dengan 2A. Ketemu A-nya nih. 2 meter per second kuadrat. Nangkap? Betul ya? Ya. Nah, terus apa lagi yang kita cari? Apa kita cari? Jaraknya. Ya. Jarak untuk AB. Jarak A ke B. Ya, jarak A ke B, ya. A itu B itu di mana? A. Gini loh, anggap aja di sini. Anggap di sini A. Ini di sini B. Di sini C. Gitu aja logikanya. Di sini A, di sini B, di sini C ya. Tapi miring gitu, tapi miring. Logikanya ada nggak?
Nangkap ya? Ya. Oke, sekarang kita cari apa? S. S sama dengan VO kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Diketahui untuk AB T-nya berapa? 2 detik, betul ya? Lalu masukin 0 ditambah setengah kali 2 kali 2 kuadrat. Berarti berapa tuh? 4 meter ya. Nangkap? Nangkap. Oke, sekarang kita beralih kemana? Kita beralih ke BC ya. BC. Kita beralih ke BC. Pada BC tanpa F, setuju? Kenapa dibilang tanpa F? Kenapa? Karena apa? Berhenti. Karena di C berhenti. Berarti gaya dorong ditiadakan. Nangkap ya? Ya, sigma Fx untuk BC ya, sama dengan M dikali A. Kalau ini kan sigma Fx untuk AB. Ya. Untuk BC berarti apa? F dikurang W sin theta sama dengan M dikali A. Setuju? Nah, karena berhenti berarti ini ditiadakan. Karena sudah tidak bekerja, setuju? 0 dikurang 20 kali sin 37 M dikali A min 12 sama dengan 2 kali A, setuju? Berarti A-nya min 6 meter per second kuadrat. Nangkap di sini? Nangkap. Nangkap ya? Iya. Nah, karena di C berhenti, berarti logikanya apa? P di C sama dengan 0, betul? Betul nggak? Iya. Nah, terus bagaimana V di B? Gimana V di B? Nah, kita cari dulu di sini. Kita cari dari A, AB. V di B sama dengan V0 ditambah AT, setuju? V0-nya 0, A-nya 4, T-nya ada 2. Berarti 8 meter per second. Nah, V di B 8 meter per second. Ya, itu adalah V di B. Artinya ini adalah VT untuk AB. Betul ya? VT untuk AB menjadi V0 untuk BC. Betul ya? Berarti Ya. kita bisa simpulkan VB-nya berapa? Adalah 8 M per S. V0 di B ya. V0 di B menjadi 8 M per S untuk lintasan BC. Setuju nggak? Setuju. Nah, terus apa yang kita cari habis itu? Apa yang kita cari? Ya. Jarak. Nah, jarak. Yuk, kita hitung jarak ya. Jarak untuk BC. Jarak untuk BC. Jarak untuk BC. PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. PT-nya berapa? 0. V0-nya 8 kuadrat. 2 A-nya min 6 kali S. Setuju? Betul? Berarti 64 dibagi 12 sama dengan S. Setuju nggak? Betul nggak? Setuju. Berapa itu 64 bagi 12? 5,33. Jadi kita dapat S-nya 5,33 meter. S apa? SBC. Nah, ditanya sebelum berhenti. Nah, berarti kita akan tuliskan di sini ya. Jarak total sebelum berhenti apa dong? SAB ditambah SBC. Berapa SAB-nya? 4 meter. SBC-nya 5,33. Jadi berapa totalnya? 9,33 meter. Paham sampai sini? Paham. Paham? Paham ya? Gitu caranya.
Ya, kita lihat soal yang keempat, yaitu kasus benda yang ditumpuk. Nah, ini soalnya, sebuah balok bermassa M1 diletakkan di atas balok bermassa M2. Di mana M2 sama dengan 3M1, lihat balok, dilihat gambar ya. Untuk menggeser balok M1 pada balok M2, diperlukan gaya 10 Newton. Anggap meja licin, besar gaya F maksimum yang dapat diberikan pada balok bawah agar kedua balok bergerak bersama-sama. Oke. Ditanya di sini, besar gaya F maksimum yang dapat diberikan kepada balok agar kedua balok bergerak bersama-sama. Oke, kita gambar dulu diagramnya ya. Ini dia diagramnya. Perhatikan di sini. Nah, itu dia diagramnya. Nah, seperti biasa kita gambar dulu apanya? Analisis gaya ya. Kita gambar dulu analisis gaya. Yang pertama kita gambarkan itu adalah gaya berat. Yang pertama ya, gaya berat untuk M2, gaya berat untuk M1. Ada dua nih, Pon. Ya, ada dua nih. Yang pertama saya sebut sebagai W2. Nah, saya mau tanya, W2 itu berapa? W2 adalah 3 kali M2 ditambah M1 dikali G. Setuju? Karena M2 ini punya beban. Tangkap ya? Ya. Tangkap ya? Ingat ya? Gaya berat M2 itu adalah M2 sendiri ditambah bebannya. Tangkap. Sedangkan yang gaya berat karena M1 kita sebut W1. Berapa dia? Ya M1 kali G saja. Kenapa? Ya kan karena dia doang. Angkat. Ya. Angkat sini. Angkat ya. Oke, sekarang kita gambar apa? N. Kita gambar normal. Kita gambar ini normal. Normal apa nih? Normal 2. Betul ya? Betul? Yang ini? Betul. Normal 1. Jadi jangan sampai salah ya. Ini kita sebut normal 2. Karena apa? Karena M1 dan M2 ini normal 1 karena M1 dengan M2. Tangkap ya? Atau biasa disebut M1 ini kontak namanya. Karena kontak antara benda 1 dan benda 2. Tangkap ya? Bisa? Oke. Lalu dibilang ada gaya force diberikan di sini. Nah, tangkap ya? Kita sebut ini sebagai apa? Force. Nah. Nangkap sampai sini? Oke, kita analisis gaya dulu. W sudah, N sudah, ada gesek katanya? Tidak ada, karena dianggap licin. Betul ya? Dia bilang licin ini. Iya. Ya, anggap meja licin tuh. Nggak ada T, nggak ada gesek. Nah, seperti biasa kita lakukan apa? Analisis gaya. Setelah analisis gaya kita gambarkan sumbu X, sumbu Y. Ya, oke? Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Setuju? Ya. Setuju. Ini sumbu X dan yang ini sumbu Y. Ya, di atas. Nah, kalau ini kita sebut M2, yang ini sebagai M1. Nah, enggak? Ya. Berarti apa yang kita lakukan? Yang pertama, ini benda diam atau gerak nih? Gerak. F maksimum biar dia apa? Bergerak. Agar kedua balok bergerak. Oh, F maksimum agar bergerak. Agar bergerak, karena dibilang bergerak berarti hukum Newton 2 ya. Sigma F Y sama dengan 0.
Dan sigma Fx sama dengan M dikali A. Nah, yuk kita jangan ke sigma Fy sama dengan 0 karena nggak ada ngaruhnya. Kita ke sigma Fx sama dengan M kali aja ya. Terus ngelihatnya gimana untuk sigma Fx sama dengan M kali A? Nah, untuk benda yang ditumpuk, lihatnya per benda. Kita lihat coba untuk benda M1. Lihat. Untuk M1. Kita tulis yuk. Sigma Fx1 sama dengan M1 dikali A. Sigma Fx1-nya apa? Sigma Fx1-nya apa? Coba lihat, pada sumbu X, gaya apa yang ada terhadap M1? Atau enggak gini, pada sumbu Fx1 itu gaya apa yang bekerja? F dong, betul ya? F. Iya. Kan sumbu X. Lawan ada nggak lawan? Nggak ada. Berarti kan M1 dikali A. F-nya berapa? 10. Ya nggak? Sama dengan M1 dikali A. Betul nggak? Betul. Betul ya? M1 dikali A. Atau kita bisa katakan ini apa nih? M1 sama dengan 10 per A. Gitu ya? Iya. Nah, sekarang kita lihat benda 2. Lihat untuk M2. Yuk. Sigma Fx2 sama dengan M. M berapa? M2. Untuk benda 2. Kan untuk Fx2 itu kan ada M1 dan ada M2-nya. Oh iya. Iya kan? Lihat deh, untuk M2 dia kan punya beban M1. Nangkap nggak? Tangkap. Pahami dulu nih, bahwa untuk melihat benda 2, ada M2, ada M1. Benar nggak? Benar. Betul? Betul. Nah, M1-nya kita masukkan. Oke, berarti untuk sigma Fx2, itu berarti yang dimaksud. Ya, berarti F sama dengan, M1-nya berapa? 10 per A. M1-nya sama dengan, ya M1 aja lah. M2-nya berapa? 3 M1. Dikali A-nya berapa? Nah, ini kan bisa jadi apa nih? A sama dengan 10 per M1. Ya. Betul nggak? Betul. Betul nggak? Ini ada gambarnya, kita perbaikin dulu nih. Karena yang 10 Newton itu kan hanya mengenai M2 kan? Iya. Kita gambar lagi di sini. Ya. Nah, kan gini kan? Betul nggak? Ini kita bilang F1 deh gitu ya? Nangkap ya? Bukan. Makanya kalau kita lihat untuk M1, kalau kita lihat untuk M1, sigma Fx1 sama dengan M1 kali A. Betul nggak? Betul? Untuk benda M1, sigma Fx1 sama dengan M1 kali A. F-nya ini adalah F1 ya, Fon? Ya, sama dengan M1 kali A. Berarti kan 10 sama dengan M1 kali A, atau 10 per A sama dengan M1. Nangkap nggak? Karena kan di menurut soal dia bilang, pada M1 diberikan F 10 Newton. Betul kan? Nah, sekarang dengan melihat benda 2 sekarang. Sekarang dengan melihat benda 2 nih. Dengan melihat benda 2, kita lihat kan sistemnya di sini, di benda 2 sini. Betul nggak? Gaya apa yang bekerja pada M2? F. F yang ini, yang warna merah ini nih.
Ya, ini saya hapus deh biar tahu bedanya ya. Ini F. Nangkap ya, ini F-nya F warna merah ya. Nangkap ya? Ya. Oke. Ya, sedangkan yang untuk benda satu yang bergerak F1, saya ganti deh nih. Warna apa nih? Warna biru tua ya. Bisa bedain ya? Pada benda satu berlaku F1, pada benda 2 berlaku F warna merah. Tetapi untuk benda 2 mencakup M2 tambah M1. Setuju? Iya. Nah, nangkap ya? Oke? Setuju? Nah, kita masukkan. Kalau begitu kita lanjutkan di sini. F sama dengan M1 tambah 3M1. 4M1 dikali 10 per M1. Setuju ya? Berarti F-nya adalah 40 Newton. Paham sampai sini? Paham. Paham ya? Jadi itu penting banget. Gambar itu penting banget. Oke?